Udah. Lagi. Mati lagi. Udah kayaknya. Dinyalain aja lampunya. Masih. Nah, sebelum jenazahnya kan sudah selesai dimandikan. Sebelum diangkat, kita gelar kafan dulu. Tadi kalau saya dilipat ya. Siapa? Kalau kayak tipe dulu. Itu terima dulu. Kalau taruh batu di sini. Jadi ada gitu. Nah, ini Pak ya. Ini lagi kan, balik lagi kan. Nah, ini juga perlu perhatian ya. Ketika ngangkat dari sana ke sini, nah itu hati-hati sendal, karpet, karena kadang-kadang jadi apa nyandung, ya. Nah, terus kalau pas naruh di sini, ini maaf saya ininya detail ya, biar ada gambaran lebih jelas. Kalau bisa ininya di sini, kainnya, kasih begini. Nah, karena kan dari luar mungkin kotor atau apa, nah, dia nggak keinjak ke kain kafan, baru naruh jenazah. Karena kalau kakinya kotor ya, ini keinjak misalnya, ini kan ada bekas ini, ya. Jadi kalau waktu ditutup, itu pas di sininya misalnya kan, kalau ada yang moto kan viral repot. Sadar. Boleh, Mas. Setelah itu kapas, terus tadi ya kapur barus, setelah itu jenazahnya di mau kosong. Oh, kami jauh semua. Kurang turun. Enak kan jenazahnya udah diatur. Ini Ya. Nah, kenapa tadi pintar masuk? Kenapa mesti cukup? Ini mesti pas nih, ya. Atas, bawah, kanan, kirinya harus pas. Karena nanti kalau kurang atau apa, kan nggak lucu misalnya kakinya kurang, kakinya kelihatan atau kepalanya. Sudah, atasnya di ini kain kapas lagi. Mungkin nggak ya, saya nanti bajunya. jadi keluar. Enggak, udah. Kapas lagi, terutama bagian ini urat pusat ya semua. Kalau kapasnya mencukupi seluruh badan boleh. Karena gini juga kain kafan ini yang bagus adalah kain yang menutup aurat. Nah, masalahnya sekarang ini kain ini kan jenisnya mori, terus apa? Wolfish misalnya, tipe-tipe kainnya. Terus ada lagi yang kasar itu namanya, yang kayak plastik itu kan. Apalagi sekarang itu lebih cenderung merawang ininya, bahan kafan tipis. Makanya didalami pakai kapas. Pada intinya disunahkan warna putih karena warna putih disukai. Kalau nggak ada warna putih nggak apa-apa warna yang lain. Cuma di masyarakat kita mungkin ada dari bisa jadi ini ya, berita trending topik nanti kan di perlu cadar alam luar, ininya mayatnya bungkusnya hijau, atau biru, apalagi pink kan repot. Jadi putih, terus dapat mungkin yang enggak jangan rawang. Kalau ini lumayan, ini 2 juta di satu roll. Ini termasuk yang mahal ya. Karena buat 10 meter. Ya, karena buat ini cara
makanya saya kasih yang bagus. Wes. Kalau gue kasih yang bagus nggak ada yang mau pakai juga. Jadi sebisa mungkin berikan yang terbaik. Kalau yang dijual ini tuh ya kondisinya lebih jelek lagi dari ini. Kadang-kadang dia agak coklat gitu, agak kuning gitu. Ya. Ini aja terawat. Makanya sampai 3. Sudah selesai. Ini dibungkus. Bungkusnya gampang kok. Ini dong. Ya, ingat sekali lagi nih, laki-laki cuma 3 helai. Bagian kepala dibuka, ya. Setelah itu kasih kapas, bawahnya kasih kabel barus, atasnya kasih kapas, kasih bubuk kabel barus. Kalau ada bubuk cendana juga boleh, ya, untuk aroma jenazah mengurangi. Ini tentunya. Sorry mas ya, ada wasiat terakhir? Masukin ke kaki. Iya. Terus. Wah, pokoknya jago. Kenapa putus ya? Belum. Nafas. Kalau nggak nafas juga ngamuk ya. Nah, ikat dari bawah. Oh kaki. Oh. Ikat tali sepatu. Ingat kan, sepatu dulu ke sekolah. Dua-duanya ini. Iya. Nah, ini ikat ditaruh di sebelah kiri. Simbolnya ini yang sebelah kiri jenazah. Oh iya. Karena nanti kalau mau dibuka kamu muka jenazah. Berapa kalau dibawa di dalam itu? Dalam yang mana? Apa nih lo? Ada tonjolan yang nggak semestinya, makanya bingung. Ini kalau talinya kurang-kurang geser. Nih, ini masih bisa digeser-geser. Kalau misalnya posisinya kurang, ya, ini di atas tangan. Tangan yang di dalam itu ditali juga nggak? Ya, nanti langsung ke bentuk dari yang sini, Pak. Udah ngambil aja. Kalau yang rapuh, ya. Ada pertanyaan dari mayatnya? Kalau yang rapuh, nah, ini bikin rapi lah. Ya, sudah. Nah, kalau ini terakhir, tinggal lihat kain yang dari sana, mana yang duluan, mana yang terakhir, udah tinggal bungkus ini, ikat, sama ikat simpul hidup, udah, terus ya, ininya. Nah, ya. Sama kan? Mungkin selama ini karena belum tahu atau saya juga bingung, apa para amil itu tidak ngajakin orang lain gitu, nggak ngajak keluarganya, ayo bareng-bareng gitu, kadang-kadang bisa. Karena kalau dibantuin kan enak kan, cepat dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau yang di lubang-lubang itu kalau misalnya memang keluar lagi kotoran apa, itu tuh bagus. Tapi kalau memang kotorannya harus saya selesaikan waktu memandikan. Saya kemarin terakhir itu dia pendarahan, keluar itu dari hidungnya terus, dia selesaikan dimandiin. Alhamdulillah waktu pas di sini kan, maksudnya termasuk dari kayaknya betah nih biarnya. Ya. Nah, ini di musola sebentar lagi. Ini udah selesai. Pewangian tadi kan contohnya kabel bagus. Kalau misalnya ada apa pakai minyak wangi boleh Pak, tapi jangan yang beralkohol. Terus juga jangan yang pakai yang inilah apa atau yang apa gitu kan. Oh pada nanti jenazahnya minyak begini. Wah
wanginya kayak malaikat subuh, ajar sholat gitu lah. Itu untuk Ustaz, ya. jadi sebenarnya nggak perlu ditutup pakai kapas atau apa lubang hidung tadi telinga. Kalau dia tidak ada sesuatu yang keluar gitu, Iya, jadi nggak perlu lah ya. ya apa namanya? Itu kan sebenarnya supaya nggak ada kotoran lagi keluar. Kalau emang bisa dituntaskan dibandingkan, cuma kadang-kadang masih kadang-kadang ya waktu pas ini misal ada kotoran keluar, ya bersihkan aja lagi. Ya, kalau udah kita bersihkan terus kan setelah itu kan prosesnya, oh mau ke sana mau ke sini, kita lihat nih apa beberapa saat dia keluar lagi nggak? Nah, untuk mengantisipasi supaya nggak keluar ditutup. Artinya kan tidak wajib harus ditutup. Iya. Mas. Sampai wajib ke sholat. Kalau matinya itu artinya meninggalnya normal nih. Enggak nih. Kalau kayak kecelakaan gitu ya, ya maaf ya ada bagian yang hilang gitu. Ya muliakan yang ada. Jadi sampai sebatas apa orang dianggap jenazah dan harus dilakukan pemulihan jenazah sampai dikategorikan orang itu bisa hidup. Enggak. Jadi kalau cuma tangan kaki nggak ada nih, masih hidup orang. Jadi tetap dia jenazah. Tapi kalau tangan doang, jenazah bukan? Nah. Ya, terus diapain? Ya sama, mandiin. Terus kalau kapanin boleh, nggak perlu disolatin juga. Sama seperti bayi, ya. Ditiupkan ruhnya kan 4 bulan, ya kan? Kalau ketika sebelum 4 bulan gimana? Mandikan nggak usah, karena hancur. Hancur. Saya 2 bayi terakhir itu hancur. Tangan segini kita angkat juga jatuh cerok, tulangnya jatuh, dagingnya kita pegang dagingnya juga. Ponakan saya sendiri, prematur 7 bulan meninggal di kampung. Nah, itu jadi intinya dia sudah tergolong manusia hidup apa enggak? Gitu. Pertanyaannya serem-serem yang biasa ya kalau misalnya sudah kategori manusia, jadi sholat 4 bulan. Semangat kalau dimandikan, kalau dimandikan makin hancur, makin kayak bubur kayak jus, guyur aja gitu, luruh dagingnya tuh, rontok. Ya Pak, ada lagi? Biar ganti sesi ini nih, mohon maaf karena Jumatan. Saya mau nanya. Oh siap. Kalau ibu kandung kita, tapi dia tidak memiliki anak perempuan, Ya. anak laki-laki semua. Jadi kan kita lihat mandi itu ada bagian yang harus diikutin anak dan tidak. Ya. Jadi pada saat aku baru ya. Ya. Apakah nanti waktu kafanin itu juga nggak bisa? Bisa, yang penting tadi syaratnya tidak boleh melihat atau menyentuh aurat. Pastikan itu. Bisa, kapas aja tutupin semua. Beliin kapas yang banyak. Ya berarti setelah hamil tadi mengkapasin semuanya, Ya, baru dia proses nutup bisa itu. Tapi pastikan udah ketutup kapas semua. Ya kan masalahnya tinggal modalin agak murah ini. Ya kan ini sebenarnya pertanyaan sederhana lebih dalam nih. Tidak semua anak diberi kesempatan sama Allah bisa memuliakan orang tua. Dan tidak semua anak seperti Ustaz Yadi itu ponakan nanti ya, meninggal. Tidak semua ini contoh keponakan. Tapi kalau saya garis ke anak, tidak semua anak dikasih kesempatan bisa mentalkinkan orang tua. Saya pernah Pak Yahya itu orang Depok juga. Giant Tol Iskandar itu simpangan Depok tuh 10 simpangan Depok. Itu saya bilang, ini Bapak kondisinya udah begini, anaknya 4. Kalau Mas Mbak ada yang perlu, ada urusan kantor silakan pergi, ada urusan dagang silakan pergi, ada urusan yang dunia lain silakan pergi. Tapi Bapak ini kondisinya udah begini payah gitu. Jadi tolong talkinkan. Tidak semua anak diberi kesempatan oleh Allah mentalkinkan orang tua. Amin, saya jam 2 siang. Jam 9 malam meninggal dunia. Alhamdulillah 4 anak gak ada yang pergi dari bergantian mentalkin. Wah, saya luar biasa. Akhirnya mandikan mereka, kafan mereka sampai di makam.
Sampai sekarang silaturahim masih jalan. Dan seorang anak itu saya sering melibatkan memuliakan jenazah orang tuanya itu, dia merasa diberikan kesempatan bakti terakhir kepada orang tua. Dia jangan takut lah, orang tua kita juga yang besarin kita. Malah kadang-kadang lucu, tinggal serumah bertahun-tahun kira bapaknya meninggal takut. Takut lah, bapak udah meninggal, ya lucu sebenarnya. Jadi sekali lagi seperti Ustaz yang bilang, kita bisa melakukan ilmu ini, niatkan sekarang nih untuk orang terdekat kita dulu, keluarga kita dulu. Kalau orang yang lain-lain mau nanti deh, orang mana, orang Citayam saya tolongin, orang Bogor, nggak usah, keluarga dulu aja. Dan sebaiknya ketika dapat ilmu ini, tolong dipraktekin. Jadi kalau misalnya maaf, ada tetangga meninggal atau siapa ada keluarga, datang aja, datang, terus ada petugasnya ikut. Jadi kita lama-lama mau tahu. Karena terus terang mengindikan jenazah juga perlu mental, bukan cuma ilmu. Ya. Kalau kita itu yang kecelakaan gini-gini, pertanyaannya mainan, nanti realnya belum tentu ya. Luka menganga, darah ngocor, ya. Ya jangankan luka dari sini, keluar dari hidung aja, atau dari mulut saja, atau maaf dari belakang saja, itu nggak gampang. Keluar darah dan maaf aromanya, nggak gampang. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tafawwi. Ngomong-ngomong ibu masih ada? Ibu-ibu ada. Orang tua saya masih ada. Bapak? Bapak yang udah Persiapan. Saya malah pernah waktu di tempat antum itu Paramita, itu kan ada ibu sama anaknya. Iya. Ibu bawa anak perempuannya, masih kuliah kali itu anaknya. Dia ajak ini ikut pelatihan ini. Saya tanya ibu kenapa? Ya saya udah tua, saya pengen anak saya yang mandiin. Keren itu. Bener. Baru itu saya seumur hidup ini ada ini niat orang tuanya ngajak anaknya supaya anaknya ini mandiin. Luar biasa. Ya intinya niatkan kita tadi untuk orang-orang sekitar kita. Ya maaf loh, nggak ada yang mustahil, anak kita duluan nggak ada yang mustahil, ya kan? Mungkin nggak, wah kita belakangan nanti kita udah punya cucu baru anak kita meninggal, enggak. Tapi ketika itu terjadi ya kita siap. Karena sayang kalau pahala yang luar biasa tadi ya, diampunin dosanya, terus di 40 dosa besar, belum lagi 2 kirot itu diambil sebagian penuh oleh petugas atau amin. Kan sayang. Kita alhamdulillah ngadain gini-gini itu, alhamdulillah kalau dulu sebelum pandemi mungkin kalau yang suka naik kereta di stasiun tempat itu keluar stasiun ada flyover itu suka anak pang sini tuh. Ya. Kita ngadain begini, alhamdulillah. Karena anak pang itu, ya itu kalau kondisi normal orang masih mau, kalau anak pang ya mohon maaf mandi jarang, baunya luar biasa, tato sebadan. Pernah itu meninggal 1 hari 1 malam saat ngadain di pinggiran rel tempat itu. Ya kondisi dia biarlah begitu kan gitu. Urusannya ketika mati ini urusannya ada pada kita. Kalau kita nggak ngurusin maka dosanya. Ya. Kalau misalnya suami mandiin istri nih ya, nah yang memandikan perempuan itu ketuanya, maksudnya ketua itu yang perempuannya atau kita sebagai suaminya? Ya kalau kita paham kita Bahkan maaf loh, misalnya nih. Berarti kan yang laki-lakinya kita aja kan maksudnya? Iya, yang lain perempuan. Nggak boleh kan kalau misalnya anaknya laki-laki gitu? Anak yang laki-laki boleh saja mengguyuri. Kan tadi yang penting syaratnya tidak bisa melihat aurat sama menyentuh. Cuma kan agak repot ya kalau perempuan, mending di luar aja lah. Urusan air di luar, terangnya nyala apa enggak, listrik ini gitu. Bagi-bagi tugas tadi dari sini. Jadi suaminya jadi ketua memandikannya. Ya, koordinator. Kalau misalnya nggak ada, saya ketemu waktu itu di Kutai Kartanegara, desanya namanya Datang Bilang, itu di sana ibu-ibu yang mandi Ustaz, saya bingung juga. Oh itu Ustaz, nggak ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa bukan alasan kali. Nggak bisa kita di pelosok Dayak itu salah itu Ustaz, gimana sih itu ngomong bisa ditonjok pulang gitu kan. Kampung orang. Kira saya bilang ini Ustaz Ali, Ustaz kan gampang sebenarnya. Kalau misalnya mandi jenazah perempuan tapi nggak ada perempuan yang bisa. Tapi ada yang mau, ada, tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang belum mampu. Nah, Ustaz gini,
Kayak tadi tuh di ruangan tertutup itu perempuan semua tuh. Ustadz di luar, ya, wuduin, cuci tangan, gitu kan? Dia lihat, oh cuci tangan di dalam, kan gampang. Terus guyur kepala, guyur badan, guyur ini, sabunin, sampoin, kan bisa arahin dulu. Terus langsung, oh iya ya. Dan lucu ya, masa laki mandi perempuan. Agak ini ya, tapi ya itulah kondisi saudara-saudara kita di pelosok. Ya mungkin itu. Ya kalau panjang lebar, tanya Ustadz Yani, jadi guru saya sebenarnya mulai tes murid aja. Mudah bermanfaat. Dimaafkan ada satu sesi lagi. Setelah itu juga kita bertujuh pada yang benar katanya dari Allah, yang salah karena dilakukan saya pribadi. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, ya terserah mau dibikin grup sendiri tentang jenazah, ya nggak apa-apa, terserah mana ini. Atau yang memang serius ingin ini, nanti saya ikutkan ke grup yang memang sudah ikut pelatihan. Jadi nanti kalau ada yang meninggal ada apa bisa kita. Baik, terima kasih Ustadz Aldi yang sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya gitu ya untuk keluarga kita terdekat, karena kita tidak tahu usia kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, Ustadz Aldi ini sering juga mengurus jenazah gitu. Jadi kalau misalnya nih bapak-bapak pengen nyoba praktek, mungkin nanti bisa gitu diajak gitu kan, supaya kan mungkin nggak bisa langsung sekaligus bisa gitu ya. Mungkin harus belajar dulu secara sungguh-sungguhnya gitu. Baik, mungkin itu saja pada kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya ibu-ibu, jadi mohon dikondisikan kepada bapak-bapak istrinya, silakan di WA sekarang untuk bisa merapat ke musola. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.